channel aku, Brigita Novianti Butar-Butar, dengan NIM A1D117017 Universitas Jambi, Pendidikan Tinggi Sekolah Dasar. Pada video kali ini, kita masih sama akan membahas mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, pada materi yang baru, kita akan membahas mengenai silabus. Nah, untuk menjadi pedoman kita akan bahas ulang lagi ya. Minggu sebelumnya aku udah bahas mengenai kompetensi guru. Kemudian juga yang kedua udah membahas tentang KKO, kata kerja operasional. Yang ketiga kita juga udah bahas mengenai pendekatan saintifik. Dan yang video yang terakhir kemarin kita udah membahas mengenai pendekatan mikir. Nah, dari keempat ini merupakan pedoman bagaimana sikap-sikap harus dimiliki guru dan juga bagaimana cara guru mengajar seperti pendekatan dan bagaimana penggunaan KKO. Dan pada kali ini kita akan membahas perangkat pembelajaran yang dipakai guru dalam mengajar atau yang dipakai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kita akan membahas materi yang kelima, materi tentang silabus. Teman-teman semua, yuk kita dengarkan baik-baik apa sih silabus itu dan apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam silabus yang dipakai guru dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian silabus. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada satu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar. Kemudian juga ada materi pokok atau materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kemudian juga penilaian, alokasi waktu dan juga sumber belajar. Itulah mengenai apa itu silabus. Nah, jadi silabus ini dipakai guru dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian silabus juga bisa diartikan salah satu tahap perkembangan makro yang harus dijabarkan ke dalam RPP. Jadi silabus ini berisikan rencana panjang yang dipakai oleh guru, sedangkan RPP yaitu rencana pendek yang dipakai oleh guru. Kemudian kita akan bahas yaitu yang kedua, manfaat silabus. Nah, apa aja sih manfaat silabus itu? Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau juga sebagai acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP. Nah, pengelolaan kegiatan di dalam RPP itu terdapat pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Jadi di dalam silabus ini dapat dipakai guru sebagai acuan pembuatan RPP. Yang kedua, manfaat dari silabus itu adalah sebagai ukuran dalam melakukan penilaian pada satu program pembelajaran. Jadi di dalam silabus ini terdapat kompetensi dasar. Sebagaimana kita ketahui, di dalam melakukan penilaian, hal yang pertama harus diperhatikan oleh guru yaitu kompetensi dasarnya dan indikatornya yang terdapat di dalam silabus, sehingga penilaian juga dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, silabus juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi tertulis oleh guru atau disebut juga written document yang dipakai sebagai akuntabilitas suatu proses pembelajaran. Jadi silabus ini juga merupakan suatu bukti yang bisa dipakai oleh guru dalam pembuatan RPP. Nah, setelah kita bahas mengenai manfaatnya, kita akan bahas lagi kajian yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Nah, ternyata silabus ini dapat dikembangkan. Mengapa demikian? Karena setiap sekolah belum tentu sama tujuan-tujuan yang dicapai dalam satu sekolah, maksudnya cara dalam mencapai tujuan pembelajaran setiap sekolah pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu, silabus dapat dikembangkan oleh guru-guru yang bersangkutan di sekolah. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam prinsip pengembangan silabus ini? Yang pertama, silabus yang dibuat harus bersifat ilmiah, di mana materi dan kegiatannya harus menyangkut secara keilmuan. Jadi tidak
tidak disangkutkan dengan hal-hal yang belum faktual. Kemudian yang kedua prinsipnya itu adalah relevan. Relevan ini maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran maupun urutan penyajian materi dalam silabus itu harus sesuai dengan perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan juga moral peserta didik. Jadi, silabus harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, karena seperti yang kita ketahui karakteristik peserta didik di setiap sekolah berbeda-beda. Kemudian juga silabus harus disusun secara sistematis. Maksudnya di sini yaitu saling memiliki keterhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian juga silabus di sini harus konsisten. Konsisten artinya dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian juga materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar harus konsisten dilakukan, atau adanya keterhubungan di antara komponen-komponen yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian juga silabus harus memadai. Mengapa memadai? Karena seperti yang kita ketahui, silabus tadi digunakan untuk penilaian. Jadi, ketika silabus tidak dikemas dengan baik, maka penilaian dilakukan pun agak sulit dilakukan oleh guru, ataupun juga tidak tepat sasaran maupun tujuannya. Kemudian, silabus juga harus faktual dan kontekstual. Di sini maksudnya silabus harus faktual dan kontekstual, yaitu memperhatikan perkembangan iptek dan seni muktakir di dalam kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi silabus ini dipakai benar-benar sesuai dengan perkembangannya maupun pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian silabus juga harus fleksibel. Fleksibel di sini mengakomodasi keragaman yang dimiliki oleh peserta didik, pendidik, maupun segala perubahan yang terjadi di sekolah. Seperti yang ketahui, kebutuhan di setiap sekolah itu berbeda-beda, maka harus dilakukanlah pembuatan silabus yang bertujuan untuk pencapaian tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan oleh sekolah. Kemudian, yang terakhir, silabus juga harus menyeluruh dalam arti komponen silabus ini harus mencakup 3 ranah yang penting, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, demikianlah mengenai prinsip-prinsip pengembangan silabus. Silabus ini dibuat oleh para guru secara mandiri maupun berkelompok dalam sebuah sekolah, ataupun juga bisa dilakukan di dalam beberapa sekolah. Terus juga di dalam pembuatan silabus ini diharapkan di dalam sebuah tim itu terdapat orang-orang yang fungsional di bidangnya, seperti ada ahli kurikulum, kemudian juga ada ahli mata pelajaran, ada ahli desain pembelajaran, ada ahli juga evaluasi, dan ahli lainnya, sehingga memudahkan pembentukan dari silabus tersebut. Jadi, dalam artian di dalam penyusunan tim itu terdapat orang-orang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai bagaimana sih proses pengembangan silabus itu tadi. Pertama, proses pengembangan silabus itu dilakukan perancangan, atau di sini juga dikenal dengan kata desain. Di dalam perancangan ini, maka menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam standar isi. Setelah dianalisis standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, maka dilanjutkan dengan menganalisis materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian juga indikator pencapaian untuk penilaian, alokasi waktu, sampai dengan sumber belajar. Nah, jadi ingat ya teman-teman, perancangan ini yaitu dilakukan untuk menganalisis seluruh komponen yang terdapat di dalam silabus. Yang kedua yaitu
validasi. Setelah diadakan perancangan yaitu atau juga analisis, maka dilakukanlah validasi. Biasanya validasi ini atau pengesahan ini dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, sehingga validasi ini nantinya bisa dipakai oleh guru dalam membuat rancangan pembelajaran. Setelah divalidasi, maka dibuatlah pengesahan. Pengesahan ini dilakukan sebagai pertanda bahwa silabus tersebut telah siap digunakan oleh guru dalam menerapkan atau melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian tahap yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini penting dilakukan oleh guru sehingga guru tersebut mampu menggunakan silabus dengan tepat dan benar sesuai dengan hasil analisis tadi. Kemudian juga yang kelima yaitu pelaksanaan silabus. Nah, dari pelaksanaan ini merupakan hasil dari tahap-tahap sebelumnya, dari tahap perencanaan, validasi, pengesahan, kemudian juga sosialisasi. Maka pelaksanaan adalah penerapan silabus yang dilakukan oleh guru. Artinya silabus telah siap untuk dipakai guru. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Mengapa evaluasi ini penting? Karena dari evaluasi ini kita mampu sampai di mana tingkat efisien silabus ini dipakai. Jika silabus ini belum mantap atau belum efektif dan efisien untuk dipakai guru, maka dilakukanlah penyempurnaan atau juga disebut perbaikan dan revisi. Jadi benar-benar dalam proses pengembangan silabus ini ada beberapa tahap panjang yang harus dilalui sehingga jadilah sebuah silabus yang dipakai oleh guru-guru. Nah, teman-teman semua, demikianlah materi mengenai silabus yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga juga di dalam pembentukan silabus teman-teman semua juga, contohnya teman-teman diundang untuk dalam pembuatan silabus, teman-teman dapat membuat silabus dengan benar dan tepat dengan panduan yang telah disampaikan tadi. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!